Halo, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada video kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan bagaimana caranya kita mencatat transaksi pemakaian bahan baku, bahan pembantu, dan biaya tenaga kerja langsung dalam proses pencatatan transaksi perusahaan manufaktur di program Mayop. Oke, lanjut saja guys, kita buka Mayopnya. Iya, di sini sudah saya buka Mayopnya dan di sini sudah saya kerjakan sampai dengan opening balance, sehingga langkah selanjutnya kita bisa langsung untuk mencatat terkait dengan transaksi. Oke, yang pertama saya akan mencoba untuk men-sharekan terkait dengan bagaimana caranya kita mencatat transaksi untuk pemakaian bahan baku. Oke, di menu Command Center ini untuk memakai bahan baku maka kita klik ke inventory, kemudian kita bisa memilih adjust inventory. Nah, di sini date-nya, misalkan kita tanggal makainya itu adalah tanggal misalkan ya 15 bulan 12 tahun 2010. Memonya adalah pemakaian bahan baku. Untuk produksi ya. Oke, nanti bisa dilengkapi di sana untuk bahan baku untuk produksi apa, misalkan pemakaian bahan baku produksi mie goreng misalkan. Nah, di sini kemudian item number itu kita isi dengan bahan yang kita gunakan. Ketik aja bahan 1 yaitu tepung kalau nggak salah ya, kemudian bahan 2 bahan 02 itu kita klikkan minyak goreng dan sebagainya sesuai dengan yang ada di faktur. Kemudian bahan 03 nah sesuai yang ada di sana ya, tentunya ya kita memasukkan sesuai dengan bahan yang digunakan, tepung terigu, minyak goreng, telur dan sebagainya ya. Oke, kemudian kualitinya, nah di sini misalkan 100, nah maka untuk karena dipakai maka kita kasih tanda minus dulu, minus 100. Kemudian yang di sini bahan 2 kita misalkan makainya 200 maka kita minus 200. Kemudian yang ketiga itu minus 300 karena yang dipakai 300 ya. Kemudian account-nya, nah di sini account-nya itu kita ganti dengan kode akun barang dalam proses. Maka kita cari di sini kode akun barang dalam proses itu apa, kita cari ya di sini. Oke, work-in proses inventory. Nah, ini persediaan barang dalam proses. Ya, semuanya kita tampung di situ. Jadi satu working proses. Karena ini baru pembebanan biaya. Oke. Ya, kalau sudah maka kita Ctrl R. Nanti jurnalnya seperti ini, seperti itu ya. Oke, debitnya pasti persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah material inventory ya, persediaan bahan baku. Oke, karena yang dipakai adalah persediaan bahan baku, material inventory. Oke, kalau bahan penolong maka nanti di sini akan bahan penolong. Nanti kita akan coba yang mana. Oke, kalau sudah klik record. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ya, bagaimana caranya kita mencatat transaksi untuk pemakaian bahan penolong. Oke, maka dari menu Command Center masih sama, klik inventory, kemudian adjust inventory, kemudian tanggalnya masih sama aja, tanggal 15 bulan 12 2010. Kemudian di sini di memonya dimasukkan pemakaian bahan penolong untuk produksi mie goreng. Oke. Nah, di sini
item number diisi dengan kode bahan penolongnya BHP. Nah, sini ada BHP 01, BHP 02. Karena ini hanya contoh, saya tidak menggunakan banyak ya. Cancel, nggak pakai spasi. BHP 02, BHP 03, BHP 04. Oke, saya hanya menggunakan contoh 4 saja. Nanti sesuaikan dengan di soal ya. Kemudian untuk kualitinya itu sama, di minus, biar nanti mengurangi. Jadi persediaannya minus 100, misalkan yang dipakai 100, saya bisa minus 50. Kemudian ini juga saya minus 50, misalkan yang dipakai hanya 50 ya. Tetap sekali lagi ini nanti berapa yang dipakai dan bahan apa yang dipakai mengacu pada soal. Kemudian akunnya ganti. Di sini kita ganti dengan work in proses, persediaan dan barang dalam proses. Oke. Kemudian kita masukkan lagi seperti yang tadi ya. Kita masukkan lagi, kita pilih work in process inventory. Kemudian di sini yang terakhir kita pilih sama yang seperti tadi, work in process inventory. Oke. Nah, kalau sudah Ctrl R untuk melihatnya. Nah, nanti jurnalnya akan seperti ini, indirect material inventory di kredit, kemudian debitnya itu adalah work in process inventory. Oke, kemudian klik oke. Nah, kemudian record ya. Oke, selanjutnya yang terakhir terkait dengan pembebanan biaya tenaga kerja. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di program Mayok. Nah, tadi yang pertama dan kedua kita sudah mencatat terkait dengan pemakaian biaya bahan baku dan bahan pembantu. Itu bisa menggunakan menu inventory, adjust inventory. Namun di sini untuk pencatatan pembebanan biaya tenaga kerja tidak dapat menggunakan menu ini. Kita harus menggunakan menu yang lain, yaitu menu record journal entry. Oke, langsung saja klik account, kemudian klik record journal entry. Di sini general journal diisi dengan kode pada bukti transaksi, yaitu BM, misalkan bukti memorial 01, tanggalnya tanggal 15 bulan 12 tahun 2010. Kemudian memonya adalah pembebanan atau pemakaian biaya tenaga kerja untuk produksi mie goreng. Oke, kemudian di sini aja checkersnya. Nah, ini diisi dengan akun, yaitu akun persediaan barang dalam proses, itu work in process inventory. Nanti use account, misalkan jumlahnya yang kita bayar 10 juta. Kemudian kreditnya yaitu utang gaji dan upah. Oke, mana utangnya coba. Nah, ini oke ya, kredit, kemudian enter. Mengapa kok utang gaji dan upah? Iya, karena kan baru pembebanan, belum dilakukan pembayaran. Nanti pada saat waktu kita membayar, maka akan mendebet utang gaji dan upah dan mengkredit nas. Dan ketika produknya jadi, produk selesai, maka akan dibalik lagi, ya kan? Jurnalnya akan mengkredit work in process inventory dan mendebet persediaan produk jadi yang di sini, sehingga nanti akan 0. Oke, kita Ctrl L dulu untuk melihat jurnalnya. Nah, di sini ya, persediaan barang dalam proses, kemudian utang gaji dan upah. Oke, kalau sudah klik record. Oke, di sini sampai di sini dulu terkait dengan cara-cara mencatat transaksi pemakaian bahan baku, kemudian pemakaian bahan penolong, dan pembebanan atau pemakaian biaya tenaga kerja dalam proses produksi perusahaan manufaktur. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya terkait dengan pencatatan produk jadi. Oke, selamat siang.